Jadi langkah pertama untuk sebuah plat itu menjadi sebuah kapasitor, plat-plat ini harus diisi oleh muatan-muatan listrik dengan cara menghubungkan dengan apa nih? Dengan sumber tegangan. Jadi disambungkan dengan baterai di sini, ya. Maka secara fisika baterai tersebut ya kita masukkan apa nih? Nah, jadi ini artinya kalau si plat-plat kapasitor ini dihubungkan dengan baterai, ini berarti plat ini akan dimuati oleh muatan-muatan listrik gitu. Ya. Jadi kalau kita klik di sini ya. Nah, di sini ada muncul tuh muatan positif itu warna merah, muatan negatif itu berwarna biru ya. Dia terpisah ya. Kemudian selanjutnya setelah timbulnya muatan di plat kapasitor ini, maka di antara ya kedua plat ini akan muncul atau timbul apa? Akan timbul garis-garis gaya medan listrik. Jadi langkah pertama itu awalnya apa? Tadi adanya muatan listrik di plat, kemudian akan timbul garis-garis gaya medan listrik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya garis-garis gaya medan listrik ini ya kalau diukur oleh voltmeter itu akan menunjukkan terjadinya atau terdapatnya ya beda potensial. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, terlihat ya, jadi beda potensial. Oke, kalau kita lepaskan baterai misalkan. Nah, dia masih menyimpan energi listrik tuh, masih terdapat tuh. Ya. 0,6. Nah, jadi seperti itu ya, kira-kira ininya jalan ceritanya ya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama-tama kapasitor ini sebuah dua plat atau dua keping yang bisa diperbesarkan di sini ya, bisa dikecilkan. Itu akan menjadi sebuah kapasitor. Pertama harus dimuati dulu plat ini dengan muatan-muatan listrik. Ya. Caranya adalah dengan ya disambungkan dengan baterai ya. Baterainya kita setting ya, berapa volt misalkan begitu. Nah, maka mulailah ya si plat ini termuati oleh muatan listrik seperti ini. Di sini mah susah sih Pak Ida. Di notebook katanya. Ya. Nah, selanjutnya karena terdapatnya muatan-muatan listrik ya di antara kedua plat ini, maka akan muncul garis-garis gaya medan listrik. Nah, ini. Ya, garis-garis gaya medan listrik ya. Nah, garis-garis gaya medan listrik ini berarti nanti akan memunculkan perbedaan beda potensial. Garis-garis gaya medan itu arahnya dari positif ke negatif ya. Sehingga kalau nanti ada dilepas ini ya. Nah, di sini muncul. Nah, kalau diukur seperti ini ya. Kalau dia ngukurnya kamu terbalik posisi kutubnya ya pasti paling tandanya ada minusnya gitu. Ini berarti terbaliknya ini gitu ya. Nah, nanti kalian mencoba mengisi nanti lembar kerjanya ya. Pertama-tama saya ingin kalian memahami dulu apa pengaruh misalkan saja nilai kapasitasi ya, nilai kapasitas suatu kapasitor kalau kapasitornya itu diperbesar. Kita lihat nih jaraknya ya. Nilai kapasitasnya 0,47 picofarad ya. Terus bagaimana kalau diperkecil? Terus bagaimana kalau jaraknya dipersempit ya? Jarak antara dua kapasitor ini. Atau diperbesar sambil dipersempit ininya gimana? Nah, nilai kapasitasnya ini kalian hitung. Betul nggak ada pengaruhnya ya antara luas plat terus jarak antar plat dengan nilai kapasitansi? Ternyata ada persamaannya ya. Kalau kita lihat persamaannya yang mana? Nah, kita bisa lihat yang ini ya. Nah, di sini kan ada nih. Nah, ini. Nah, kan? Nah, nilai kapasitansi, nilai apa tadi? Di sini ya, maaf. Nah, di sini nih. Nah, ini, ya. Sebentar. Nah, nilai kapasitansi itu dipengaruhi oleh apa nih?
luas ya keping dan jarak antar keping. Jadi luas keping dan jarak antar keping. Ternyata ada pengaruhnya. Dan satu lagi ada pengaruh daripada permisivitas ruang hampa ya. Kalau ruang hampa itu nilainya permisivitasnya 8,85/10⁻12. Beda lagi kalau dia disisipkan oleh bahan dielektrik. Kalau ini kan kosong ruang hampa. Maka jelas ada pengaruh tuh antara luas ya, luas keping dengan jaraknya. Makanya di sini kalian tadi buktikan di dalam praktikum nanti ya. Percobaan dasar ini nilai kapasitansinya kalian perhatikan perubahannya. Terus kalian masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Betul nggak nilainya ini? Jadi misalkan gini, si platnya kalian jadikan dimensinya seperti ini. Nah, luas plat 254,3 mm persegi. Nanti jadikan meter ya, persegi ya dengan konversi ya. Kemudian jarak platnya 8,4 mm ya. Kemudian ini kan tidak ada bahan dielektrikumnya ya, berarti menggunakan permisivitas apa tadi ruang hampa yang 8,85 picofarad ya, 8,85 kali 10⁻12 ya. Nah kemudian kalian hitung dengan persamaan tadi, betul kan ini kapasitasnya seperti ini gitu, nilainya. Buktikan. Atau kalian nanti isi tabel nanti dengan merubah luas. Oh ternyata kalau merubah luas kapasitansinya ini makin besar. Logikanya bagaimana? Ya karena di sini muatannya itu kan, nah muatan plat di sini jadi lebih banyak ya. Kalau muatan plat lebih banyak kapasitansinya lebih besar. Gitu. Itu contoh pengaruh antara luas plat dan jarak plat terhadap kapasitansi, kan begitu ya. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan cerita selanjutnya bahwa banyaknya muatan yang terjadi pada dua plat ini menimbulkan apa nanti? Menimbulkan ya medan listrik. Yaitu menimbulkan garis-garis gaya medan listrik atau kuat medan listrik. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Tampilkan nilainya. Nah, kita lihat ada nggak nilainya nih? Tampilin nilai nih. Nah, satuannya voltmeter ya. 80 di sini 80 voltmeter platnya. Ya. Kalau seperti ini nih. Nah, jadi ada yang disebut dengan medan listrik. Medan listrik itu satuannya adalah E ya. Medan listrik E. Nah, bagaimana kalau garis-garis gaya medan listriknya ini berkurang? Apakah nilainya ini berkurang? Berkurang tuh kalau platnya itu dirubah-rubah kan? Ya misalnya seperti ini. Nah, ini bertambah ya. Nah, ini. Oh, kita lihat sini. Nah, ini. Nah, ini bukan berkurang, berarti bertambah ya. Tuh. Medan listriknya bertambah. Kita di sini nih, 131 volt per meter. Nah. Berpengaruh kan? Kalau luasnya dirubah, ya, jaraknya tetap berkurang. Banyaknya garis-garis gaya medan listrik berkurang, jadi medan listriknya berkurang. Ya. Gitu ya. Nah, kalau ini lebih rapat kan? Lebih rapat. Garis-garis gaya medan listriknya lebih rapat. Ya, ini menyebabkan medan listriknya bertambah. Nah, persamaannya yang mana? Nah, persamaannya kan kita dapat sini nih. Tadi kita sudah buat seperti ini. Nah, ini ya. Tadi tuh medan listrik itu kan banyaknya garis-garis gaya medan listrik tadi ya. Medan listrik itu. Itu pertama dipengaruhi oleh banyaknya muatan dan luas daripada keping tersebut. Ya, luas keping tersebut dan permisivitas, atau nah di sini juga ada pengaruhnya antara jarak dan beda potensial. Tapi yang jelas kalau kita bisa lihat bahwa medan listrik atau kuat medan listrik itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya muatan. Kalau muatannya makin banyak ya medan listrik besar, tapi kalau luasannya itu diperbesar ya makin jarang-jarang kan garisnya sehingga medan listriknya jadi kecil. Kira-kira kamu nanti harus buktikan yang seperti ini. Ya, ini nih.